warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Al-ayat. Bapak Ibu jamaah salatul rahmatullah, alhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, pandemi COVID-19 menurut berbagai sumber memang belum dinyatakan telah bebas, atau dengan kalimat lain, perjuangan kita melawan pandemi COVID-19 belum sampai pada gerbang kemerdekaan. Kita masih harus terus berjuang melawan, mencari solusi, mencari antivirusnya, mencari obatnya, yang jika hanya dilihat secara kacamata medis butuh waktu bukan hanya setahun 2 tahun, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menemukan antivirusnya, dan itu butuh diteliti. Di sisi lain, Majelis Ulama sudah mengeluarkan semacam tausiah bahwa mengingat kerinduan umat dengan ibadah berjamaah, kerinduan umat untuk bersama-sama kembali ke tempat-tempat ibadah, yang tentu bukan hanya umat Islam saja yang rindu dengan tempat ibadahnya, juga umat agama lain pun begitu. Kemudian keluarlah tausiah atau arahan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa memasuki era new normal, maka dengan standar baru atau dengan tata aturan baru kita harus taati. Perlu saya sampaikan, termasuk yang di masjid kita ini, tadi juga ada petugas dari desa Karangmangu, Pak Cair dan Pak Kadus ya, menyodorkan satu surat kesepakatan bahwa kegiatan ibadah di masjid kita ini bisa dilaksanakan dengan memenuhi standar-standar, diantaranya satu, protap kesehatan, baik cuci tangan yang bersih menggunakan sabun, kemudian jaga jarak, kan ada tulisannya di situ, dan itu sudah ada tanda-tanda itu. Jadi tanda-tanda silang itu maksudnya adalah supaya ada jaga jarak. Kemudian di catatan tadi saya baca, tidak berjabat tangan. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu para jamaah, mari kita sadari dan kita maklumi bersama bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mencari solusi dan mencari keselamatan diri. Karena di antara esensi agama itu adalah hifdzun nafas, keselamatan jiwa, bahkan itu merupakan bagian paling penting dalam tugas keberagamaan kita. Kita memang tidak tahu bagaimana atau siapa orang yang berpotensi membawa virus itu, sehingga ikhtiar-ikhtiar tadi yang saya matur, ikhtiar medis menjadi sangat penting untuk kita hormati. Ini pun dengan catatan, pertama, kita harus menyadari betul bahwa ini kondisi darurat. Harus kita sampaikan bagi para mubaligh, wajib mengingatkan bahwa aturan protap orang berjamaah itu sebenarnya soft sholatnya harus lurus dan rapat. Ini harus dimengerti. Dan saya khawatir nanti corona berlalu kita akan seperti ini terus. Tidak. Protap agama, sholat berjamaah itu
adalah softnya lurus dan rapat. Saya pernah sowan ke Kiai Soleh, salah satu ulama di Gandrung yang punya pondok tobat. Cara pandang beliau agak berbeda dengan saya. Beliau memandang bahwa corona itu adalah jenis penyakit yang sumbernya bisa jadi dari setan, kata beliau. Ketika sholat itu kita disuruh rapat, malah justru disuruh berjarak. Ini sekedar supaya kita nanti dewasa dalam menyikapi. Perintah Nabi kan sufu fakum, diluruskan dan dirapatkan. Keterangan hadis lain, barang siapa yang sengaja memotong atau membuat jarak soft sholat, maka lubang-lubang soft sholat yang berjarak itu akan diisi oleh setan. Beliau kemudian berkomentar, ya tidak mungkin corona segera selesai kalau setannya kita beri tempat untuk ada di majelis-majelis kita. Nah, ini cara pandang seperti ini kalau diterus-teruskan, ini nanti akan benturan dengan protap medis. Oleh karena itu saya menyarankan selaku aparatur negara tidak seperti itu cara memandangnya. Cara memandangnya bahwa hifdzun nafas itu adalah bagian dari kewajiban agama. Sholat berjamaah itu adalah bagian dari perintah agama. Sholat jamaah secara umum ahli fikih mengatakan itu bukan wajib hukumnya. Paling banter kalau mau hukum wajib adalah wajib kifayah. Tapi menjaga keselamatan jiwa hukumnya fardu ain. Kalau disebut wajib saja itu belum merupakan wajib pribadi-pribadi, tapi wajib yang apabila 1, 2, 3 orang dari masyarakat itu sudah berjamaah, maka gugurlah kewajiban berjamaah. Tapi kalau menjaga keselamatan jiwa, sejauh manusia bisa menjaga, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, kalau ini diturunkan dalam praktek kita hari ini, maka betul aturan sholat berjamaah itu lurus dan rapat. Tetapi karena kondisi darurat, maka apalagi pemerintah menganjurkan bahkan mengatur untuk berjarak, maka dalam kondisi darurat maka ad-daruratu tumbihul mahdurat. Kondisi darurat itu menjadikan hukum yang tadinya menjadi wajib, apalagi tadinya misalnya sunat, maka hukum sunat atau wajib itu menjadi gugur ketika ada kepentingan untuk menyelamatkan jiwa seseorang, itu yang didahulukan. Ada lagi jabat tangan. Bapak Ibu telah berabad-abad, bahkan sejak kita lahir barangkali, yang namanya muslim dengan muslim bertemu itu di samping mengucapkan salam adalah berjabat tangan. Kenapa hari ini kita dilarang? Ini harus dipahami dengan cara begini. Bukan dilarang, hanya untuk sementara saat ini dalam kondisi darurat. Jika ada saudara kita belum mau berjabat tangan dengan kita, belum mau berjabat tangan dengan kita, jangan itu menjadi fitnah. Kalau kemarin ketemu saling senyum kemudian jabat tangan, kan hadisnya jelas, siapa yang bertemu dengan sesama muslim berjabat tangan, maka akan diampuni dosa keduanya sebelum tangannya dilepas. Kalau begitu berarti kita nggak pernah jabat tangan, dosanya nggak dihapus. Inilah yang dimaksud pentingnya kita dewasa dalam beragama. Istilah kita dalam bidang pendidikan ada namanya materi esensi. Materi yang paling dasar dalam pembelajaran atau materi yang paling dasar dalam keagamaan adalah bagaimana kita memahami sesuatu secara hakikat, tidak sekedar syariat. Apa kalau kita tidak berjabat tangan kemudian kita menjadi putus persaudaraan kita? Tentu tidak. Dan inilah yang hari ini harus kita bangun. Andaikan kita jarang berjabat tangan, bukan berarti kita saling ada benci di antara kita, hanya kita saling sedang menghormati sebuah ketentuan medis.
Hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya protap medis, ketentuan pemerintah mari kita hormati, kita taati. Adapun hal-hal yang terkait esensi dalam agama, mari kita terus buka wawasan dan cara berpikir kita. Bapak Ibu, ada di luar sana yang cara pandangnya tadi saklek, kemudian berbenturan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kita di sini yang mencoba untuk selalu beriring dengan apa yang menjadi panduan dari pemerintah, apa yang menjadi panduan dari Majelis Ulama, untuk kita taati bersama-sama. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.